Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu pada mata pelajaran geografi, yakni akan membahas tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya sayangi, kali ini kita akan membahas tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, di mana pada pembelajaran kali ini ada beberapa hal yang akan kita dapatkan atau tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, ya. Di mana anak-anak di dalam materi baru mata pelajaran geografi ini, anak-anak bisa mengetahui tentang kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Wilayah daratan, ya. Wilayah daratan di mana sirkum Mediterania tadi membentuk busur pegunungan luar, busur pegunungan dalam, busur dalam bersifat vulkanik, ya, kegiatan ke gunung apian, sedangkan busur luarnya bersifat non vulkanis, ya, tidak menimbulkan aktivitas gunung api. Sedangkan sirkum Pasifik dia membentuk cincin api Pasifik yang memiliki 2 cabang di Indonesia, ya. Kemudian juga wilayah perairan Indonesia, ada danaunya, ada sungainya, lautnya, teluk, selat, dan juga samudranya, ya. Bagaimana danau-danaunya, danau terluas, danau yang ada di Danau Toba dan lain sebagainya, kita mengetahui itu semua. Kemudian sungai, ya, sungai terpanjang, ya, wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian juga ada lautan, ya, dan teluk serta selat dan samudra, ya. Maka perkembangan jalur transportasi laut Indonesia, kita bisa mengetahui bagaimana jalur perdagangan maritim yang ada di Indonesia, ya. Ya, ada sumber daya perikanan, ya, yang ada di kelautan Indonesia. Sumber daya perikanan ini banyak sekali macam dari jenis-jenis ikan, ya. Biodiversitas, keanekaragaman ikan yang ada di Indonesia, ada cakalang, ada kemudian tuna dan lain sebagainya. Jenisnya banyak sekali, terumbu karang dan biota-biota laut, ya, yang ada di Indonesia. Ini semua karena kita di Indonesia ini dilalui oleh garis khatulistiwa tadi. Kita berada di Zamrud, ya, Manikam di Indonesia itu adalah di adanya matahari, di mana di situ sebagai proses-proses fotosintesis yang diperlukan oleh makhluk hidup yang ada di lautan. Kemudian ya, ada berbagai jenis ikan di sana. Kemudian apalagi energi kelautan, bisa dari gelombangnya, di gelombang lautnya, ya. Kemudian juga dari gerakan air lautnya. Kemudian yang selanjutnya migasnya, ya. Minyak dan gasnya di lautan itu banyak sekali, ya, ditemukan sumber-sumber daya alam, ya, minyak dan gasnya. Kemudian di sana ada wisata bahari. Apa itu? Di pariwisata yang memanfaatkan perairan laut, ya, perairan yang ada di lautan. Kemudian ada industri maritim, ya, yaitu industri yang berkaitan dengan pesisir lautan, dari jenis ikannya, pemanfaatan ikan, garam, dan lain sebagainya, dan juga transportasi yang ada di lautan. Maka bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang ada di lautan ini? Maka setidaknya kita bisa menjaga keseimbangan produksinya, ya, menjaga keseimbangan dari produksinya, mengambilnya tidak secara tereksploitasi, tetapi sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan juga tidak, ya, merusak dari biota laut dan terumbu karang yang ada di dalamnya, ya, menjaga kelestarian sumber daya alam, ya, menjaga dari biota-biota laut, ya, ada fitoplankton, zooplankton, bentos, dan lain sebagainya,
tidak terganggu dari aktivitas ya, eksplorasi dari ikan, ya, mengambil ikan di lautan dan juga terumbu karangnya. Bisa dilakukan sosialisasi mengenai sumber daya kelautan kepada masyarakat tadi, ya, menangkap ikan dengan ramah lingkungan, ya. Meskipun menjaring tetapi tidak mengenai terumbu karang, atau ya, menghindari dari penjaringan, tidak sampai merusak pada terumbu karang, ya. Ya, bisa memancing dan menghindari kerusakan hal-hal yang merusak lingkungan. Apa itu? Pukat harimau atau membuat menaburkan racun, ya, yang kita hindari hal-hal yang merusak alam yang seperti itu. Tapi ramah lingkungan, mengambil ikan di lautan dengan baik. Kemudian mengembangkan kebijakan yang mendukung kelestarian sumber daya kelautan. Ya. Di sana ada sumber daya energi dari angin yang ada di laut dan juga gelombang laut, ya, yang bisa digunakan sebagai sumber energi dari laut. Nah, inilah kemudian kita mempelajari bagaimana pentingnya poros maritim dunia, di mana poros maritim ini adalah konsep keunggulan geostrategis yang berbasis kekayaan bahari yang dimiliki Indonesia untuk dijadikan sebagai produk unggulan yang akan ditampilkan kepada dunia. Nah, posisi sebagai poros maritim dunia membuka peluang Indonesia untuk membangun kerjasama regional, internasional bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Maka gagasan poros maritim dunia ini memiliki implikasi, ya, dampak penjabaran konsep ini tidak hanya mengenai sektor perekonomian, namun juga keseluruhan sudut pandang dari, ya, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dan poros maritim ini akan berkonsekuensi logis pada keharusan untuk meningkatkan sistem pertahanan negara, ya, alokasi dana, dan juga upaya mengubah cara berpikir penduduk Indonesia dari darat untuk menjadi laut. Kemudian juga dampak kebijakan berimbas pada, ya, alokasi dari pihak pemerintah, pemangku kebijakan untuk menitik beratkan pembangunan infrastruktur dan sistem pertahanan negara pada sektor kelautan bahari. Nah, disinilah kita simpulkan dari yang kita pelajari bersama pada hari ini, yaitu di mana Indonesia terletak di antara dua samudera dan juga dua benua, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian dua benua Asia dan benua Australia. Indonesia sebagai negara kepulauan, archipelagic state, yang terdiri dari 17.508, ya, kemudian 13.466 pulau, ya, dan juga 16.056, ya, menurut berbagai data yang ada di dunia ini. Wilayah sepanjang 3.000 mil laut dari Sabang sampai Merauke, ya, kemudian perairan kepulauan dan perairan pedalaman seluas kurang lebih dari 2,7 juta kilometer persegi atau kurang lebih 70% dari luas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana daratannya, ya, kurang lebih 1,9 juta kilometer persegi dan juga mempunyai zona ekonomi eksekutif Indonesia, ya, ZEEI, seluas 3,1 km persegi. Luas wilayah laut yurisdiksi nasional menjadi 5,8 juta kilometer persegi dan berbatasan langsung dengan 10 negara, yaitu Malaysia, Singapura, India, Thailand, Filipina, ya, Pulau Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Nah, itulah yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, anak-anakku. Mudah-mudahan ketika kita mempelajari dari Indonesia yang mempunyai poros maritim dunia, ya, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia ini menjadikan kita lebih percaya diri, lebih, ya, mempunyai rasa syukur yang tinggi betapa, ya, kekayaan yang dianugerahkan pada negeri kita ini pada lautannya sungguh luar biasa sekali, dari berbagai jenis, ya, keanekaragaman biodiversitas di dalamnya, dan juga bagaimana kita tahu potensi-potensi yang ada di dalam, ya,
kelautan, kemaritiman negeri yang kita cintai, Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran untuk kemudian menjadikan kita percaya diri bahwa Indonesia adalah negara yang besar, negara yang punya kekayaan alam yang luar biasa sekali. Nah, untuk itu kita mempunyai kewajiban untuk melestarikan dan juga menjaga dari keanekaragaman dan juga kekayaan alam yang ada di negeri kita cinta ini. Saya kira itu pada pertemuan kita kali ini. Ya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari poros maritim dunia ini. Kita semakin bersyukur bahwa kekayaan yang alam yang ada di Indonesia ini sungguh sangat luar biasa sekali, patut untuk kita syukuri dan dijadikan sebagai kemakmuran sebesar-besarnya, seluas-luasnya kesejahteraan kita semua sebagai penduduk rakyat Republik Indonesia ini. Saya kira itu. Terima kasih sudah menyaksikan, menyimak pada materi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.